Proses pembuatan bonsai itu tidak hanya kita menanam saja, kita biarkan, tapi kita rawat, kita pelihara. Yang pertama kita suburkan, kemudian kita bentuk, kemudian kita arahkan. Oke sahabat bonsai, ketemu lagi di channel Bonsai Made in Bali, dan di video kali ini saya akan melakukan proses pembuatan dari 3 bahan bonsai. Yang pertama adalah bahan dari sancang, yang kedua bahan dari jerukan atau yang kalau orang sini menyebutnya pungut pangkung, dan di belakang saya ini adalah bahan dari delima batu. Dan untuk delima batu ini saya akan merapikan atau melakukan cutting ranting. Dan untuk bahan dari jerukan ini saya akan pembuangan dari tunas-tunas yang tidak diperlukan, dan juga akan melakukan pembentukan sedikit menggunakan kawat nanti yang biasa disebut dengan wiring. Dan kemudian untuk bahan dari sancang ini saya juga akan melakukan cutting ranting atau pemangkasan, karena ukuran cabangnya udah hampir stabil dengan ukuran batangnya, jadi saya potong ya. Jadi bisa dilihat ya sobat bonsai. Jadi ini bahan dari sancang ya. Jadi sancang ini sengaja saya los seperti ini, saya panjang seperti ini, tidak saya pangkas ya. Jadi tujuannya untuk memperoleh keseimbangan ya, keseimbangan cabang. Jadi ukuran cabang ini biar ukurannya stabil dengan ukuran batang. Jadi untuk ukuran cabang kira-kira ya dari batang 3/4 dari batang atau setengah ya. Seperti ini sudah kemarin saya sudah lepas kawat, dan sekarang waktunya saya rapikan atau saya pangkas. Jadi nanti lihat bagaimana proses saya melakukan pembuatan bonsai dari 3 bahan ini, dan nanti juga kita lihat hasilnya ya, bagaimana hasilnya nanti. Dan yang pertama kita mulai dari bahan jerukan. Dan untuk sahabat bonsai yang belum tahu ya jerukan, nanti saya akan jelaskan ciri-cirinya. Jadi kita mulai saja. Nah, jadi sahabat bonsai, ini adalah bahan dari pungut pangkung atau jerukan ya, atau biasa disebut dengan jerukan. Bahan ini menyatu ya, akarnya menyatu, jadi biasa disebut dengan gaya akar yang terjalin seperti grup, namun akarnya ini menyatu menjadi satu. Dan untuk ciri-ciri ya, untuk ciri-ciri dari jerukan ini, daunnya ini mirip sekali dengan daun jeruk. Nah, teksturnya halus, sangat mengkilap. Dan untuk di belakangnya ini agak berwarna silver ya, dan ada durinya seperti ini. Dan untuk batangnya ini berwarna hijau ke arah ada. Jadi untuk batang ya berwarna hijau ke silveran. Nah, ini dia bahan dari jerukan, dan langsung saja kita mulai prosesnya. Dan juga ya sedikit tentang jerukan ini juga berbuah ya, buahnya berwarna hijau, dan ini bunganya. Jadi ini masih berbunga, belum berbuah ya. Dan langsung saja kita mulai prosesnya ya. Jadi prosesnya kali ini kita melakukan seleksi ya, pemilihan cabang. Jadi banyak sekali tumbuh tunas-tunas baru ya, atau cabang-cabang yang baru, jadi kita buang saja agar pertumbuhannya ke arah cabang yang kita perlukan. Dan kita mulai dari atas ya. Jadi ini ada untuk pakai mahkota kemarin, namun ini mati ranting ya, karena mungkin saya tekuk terlalu keras, patah dan akhirnya mati. Jadi saya ulang bikin mahkota. Jadi untuk mahkota kita ulang. Jadi sobat bonsai, bahan ini terdiri dari 1 2 3 4 5 batang ya, 5 batang yang akarnya terjalin. Jadi untuk mahkota kita pakai batang yang berukuran yang paling besar dan yang berada di posisi paling depan. Jadi seperti ini. Jadi untuk mahkota kita buat batang yang paling tinggi. Dan langsung saja kita potong dulu ya, kita pangkas. Nah, jadi sobat bonsai ya, untuk karakter dari bahan jerukan ini ya, pertumbuhannya sangat lambat. Jadi dalam proses pembuatan bonsai juga agak lebih lama. Tunas-tunas yang tidak diperlukan ini kita harus rajin membuangnya ya, agar makanan ini tidak bertumpu ke arah sini ya. Jadi pembesarannya tidak ke tunas yang tidak diperlukan atau cabang yang tidak diperlukan, tapi ke arah cabang yang kita perlukan dalam pembuatan bonsai. Jadi proses pembuatan bonsai kita akan lebih cepat.
Cabang untuk yang di dalam-dalam ini kita pangkas saja. Nah, jadi bisa dilihat ya sahabat bonsai, ini habis saya pemilihan beberapa cabang ya atau tunas-tunas baru yang tumbuh namun tidak diperlukan ya dalam pembuatan bonsai ini. Nah, dan ini kita biarkan dulu ya, jadi belum saya bentuk karena ukurannya masih kecil-kecil ya. Jadi untuk tunas yang akan saya bentuk itu masih kecil, saya tunggu dulu biar ukurannya lumayan besar baru nanti saya akan bentuk. Nah, seperti ini tanaman ini adalah bahan dari jerukan atau orang sini biasa menyebut dengan pungut pangkung. Jadi habitatnya ya sering sekali tumbuhnya di dekat-dekat aliran sungai dan juga tumbuhnya di dekat dengan bahan dari serut. Dan ini kita taruh dulu, kita ambil bahan berikutnya yaitu bahan dari sancang. Dan sahabat bonsai, bahan berikutnya adalah bahan dari sancang ya. Jadi ini adalah bahan dari sancang ori ya, bukan hasil okulasi. Jadi bahan ini sengaja saya panjang-panjangkan atau biasa disebut dengan ngelos, supaya tujuannya mempercepat pertumbuhan ya, agar cabang ini cepat pertumbuhannya dan besarnya cepat. Jadi jika kita pangkas nanti akan pertumbuhannya cabang ini akan melambat. Jika kita lihat bahan bonsai kita sudah seimbang, langsung kita pangkas. Tujuan juga dari pemangkasan adalah menumbuhkan tunas-tunas baru. Pangkasan itu mempercepat keluarnya ranting dan anak cabang ya. Jadi langsung saja kita mulai prosesnya. Jadi untuk bahan sancang mungkin sahabat bonsai sudah pada tahu ya. Jadi kita mulai dari sini ya. Jadi bahan ini sudah hampir seimbang ya sahabat bonsai. Jadi kita langsung saja mulai pemangkasannya. Bahan ini belum ada mahkota ya, jadi nanti saya buat di sini mahkotanya dengan tunas ini. Jadi nanti mahkotanya sampai di sini. Nah, ini adalah bahan dari sancang. Nah, seperti ini ya sahabat bonsai. Anak cabang ini nanti kita bentuk ya, atau kita kawati, kita arahkan. Jadi seperti ini. Untuk anak cabang yang masih kecil kita biarkan, nanti kita kawati atau kita arahkan. Jika ukurannya sudah stabil baru kita pangkas lagi. Jadi jangan buru-buru pangkas ya, jangan buru-buru melihat bahan ini biar rapi atau biar bagus. Jadi kita tunggu biar seimbang. Jadi dalam pembuatan bonsai keseimbangan itu juga penting. Jadi jika keseimbangannya sudah bagus, jadi kesan atau karakter tua dari pohon itu akan keluar. Dan sahabat bonsai, jadi untuk karakter dari sancang ya, jadi sancang ini sangat bagus sekali pertumbuhannya, sangat cepat, akarnya juga sangat bagus ya, pertumbuhannya sangat cepat besar dan banyak ya. Jadi untuk membuat gaya tegak, jadi kita gampang, akarnya itu pasti akan menyebar dengan media yang bagus dan perawatan yang bagus ya. Dan kemudian untuk pertumbuhan ya, pertumbuhan untuk sancang, jadi sancang ini sangat cepat pertumbuhannya, namun jika kita pangkas daunnya cepat sekali akan mengecil. Jadi jika sahabat bonsai untuk mencari kestabilan dari bahan sancang ini, jadi diusahakan untuk ngelos dulu, jangan dipotong. Jika ukurannya sudah besar atau sudah seimbang baru kita pangkas. Untuk mengecilkan daun dari sancang ini sangat mudah, jadi tinggal kita pangkas, daunnya akan kecil-kecil. Karena daunnya kenapa kecil-kecil, karena makanan terbagi ya, karena tunas tumbuh banyak, cabang tumbuh banyak dan ranting, jadi tanaman itu akan mengecil ya, atau pohon sancang itu akan cepat sekali mengecil daunnya.
Nah, ini kita taruh dulu, kita ambil bahan berikutnya, yaitu bahan dari delima batu. Jadi ini bahan delima batu ya, jadi di alam kita masih banyak ya pohon ini. Dan ini bahan ini sudah mulai masuk ke perantingan ya. Jadi anak cabang sudah, jadi masuk ke perantingan. Jadi terlihat semeraut ya, karena tumbuh ranting-ranting kecil. Jadi kita mulai saja melakukan pemangkasan ya pada ranting ini. Jadi tujuan dari cutting ranting ini juga untuk menumbuhkan tunas-tunas yang lain ya, untuk mempercepat pertumbuhan dari ranting-ranting yang lain biar cepat rapat dan cepat jadi. Jadi langsung saja kita mulai prosesnya, pembuangan cutting ranting dan juga pembuangan tunas-tunas yang tidak diperlukan. Membagi makanan juga terlihat kurang bagus. Jadi untuk karakter delima batu ya, untuk delima batu ini juga di akar tumbuh tunas juga ya. Saya membuat ruang-ruang seperti ini, membuka ruang ya. Jadi ada beberapa ranting yang sengaja saya memang buang. Jadi saya bisa lihat ya hasilnya, ini bahan dari delima batu. Jadi sedikit saya melakukan tadi cutting ranting dan juga membuka ruang ya. Jadi, jika menumpuk-numpuk sekali rantingannya, kita pangkas, kita buka ruangnya seperti ini. Nah, kita buka ruangnya seperti ini, jadi terlihat ya. Jadi untuk muka ruang itu tujuannya agar tidak semua tertutup, jadi ada ruang, kita melihat ruang dalam ya, ruang dari bahan ini, jadi terlihat gerak dari percabangannya, anak cabang dan juga rantingnya terusnya. Jadi untuk percabangan dari delima batu ini sangat banyak ya. Jadi untuk delima batu kita harus banyak membuang cabang-cabang atau ranting-rantingnya agar tidak bergerombol ya. Jadi kalau jika bergerombol tidak akan terlihat bentuk dari bahan ini. Jadi bahan ini tidak mengalami ground ya. Jadi saya hanya tanam di atas pot saja selama 3 tahun. Nah, jadi sahabat bonsai, itu dia ya proses dari pembuatan bonsai. Proses pembuatan bonsai itu tidak hanya kita menanam saja, kita biarkan, tapi kita rawat, kita pelihara. Yang pertama kita suburkan, kemudian kita bentuk, kemudian kita arahkan. Sudah melakukan proses pembuatan bonsai ya, dari cutting ranting, jadi pemilihan tunas-tunas dan juga pemangkasan. Jadi sudah saya jelaskan tadi. Jadi tujuan dari pemangkasan adalah menumbuhkan tunas-tunas baru dan juga untuk mengerdilkan bahan bonsai. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.